Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Syafie Likma akan melakukan untuk menyelesaikan kasus percobaan 4 praktikum statistika farmasi. Pada percobaan ini akan melakukan sebuah uji, yaitu T berpasangan dan T tidak berpasangan. Untuk T berpasangan yaitu dependen, dan T tidak berpasangan yaitu independen atau bebas. Jika uji T berpasangan tidak sesuai dengan asumsi parametrik, yaitu tidak terdistribusi normal, sebaran data tidak homogen, kemudian sampel tidak secara acak, maka dapat menggunakan uji Wilcoxon. Kemudian untuk uji T tidak berhubungan, jika tidak sesuai dengan asumsi parametrik, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Saya jelaskan untuk uji T berpasangan, yaitu apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel, yaitu yang saling berhubungan. Satu sampel menghasilkan dua data. Biasanya paling umum dikatakan itu pretest dan posttest. Mengapa? Karena membandingkan rata-rata nilai dari suatu sampel. Dua data yang memenuhi asumsi parametrik diuji perbedaannya dengan uji T berpasangan. Baik, saya mulai. Kita akan melakukan kasus 1 dan kasus 2. Untuk kasus 1 yaitu mencari uji T berpasangan dan uji Wilcoxon. Pada kasus 1 dan 2 ini, kita harus mencari rata-rata dari pH mula-mula dan pH pemanasan. Kemudian di sini mencari rata-rata dan perbedaan dari pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan. Dan untuk cara kerja yang harus dilakukan yaitu cukup mencari rata-rata pH saja dan mencari normalitas dari distribusi uji Shapiro-Wilk dan melakukan T berpasangan dan Wilcoxon. Kita mulai. Kita masuk ke variabel view. Di sini untuk name pH mula-mula dan di sini untuk test of normality di Shapiro-Wilk, yaitu untuk nilai signifikansinya pH mula-mula 0,182 dan pH pemanasan 0,006, maka data terdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian kita melakukan uji T berpasangan dengan untuk name mula-mula dan pemanasan, dan label yang pertama pH mula-mula dan yang kedua pH pemanasan. Kita masuk ke data view. Kemudian di data view kita masukkan data, kita ke analyze, kemudian kita ke compare means, kemudian kita ke
Kemudian di sini kita masuk ke analyze, kemudian compare means dan pirate sample t-test. Untuk pH mula-mula kita masukkan ke variabel 1 dan pH pemanasan kita masukkan ke variabel 2. Kemudian kita klik option, dan untuk confidence interval persen 95%, dan untuk missing values-nya exclude cases analyzed by analyze. Dan di sini outputnya kita mengambil dari output pirate sample test di tabel SIG to tile. Di sini nilainya yaitu 0,00. Maka kemudian kita menghasilkan output, kemudian terdapat output dari pirate sample test. Kita melihat mean dulu, yaitu di sini terdapat untuk pH mula-mula dan pH pemanasan yaitu 0,56500, dan signifikansinya to tile, signifikansi to tile yaitu 0,00. Maka pada mean itu rata-rata output, dan pada SIG to tile-nya yaitu nilai kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan tekanan pada UCT. Dapat dikatakan nilai pada HO tidak ada perbedaan rata-rata pada pH mula-mula dan pH pemanasan. HA ada perbedaan pH mula-mula, ada perbedaan rata-rata pH mula-mula dan pH pemanasan. Selanjutnya kita melakukan uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon ini yaitu bertujuan untuk apabila data tidak memenuhi asumsi parametrik, yaitu tadi saat uji T berpasangan, untuk HO dia tidak ada perbedaan, dan untuk HA ada perbedaan. Maka kita menggunakan uji Wilcoxon untuk mendapatkan perbedaan antara kedua data tersebut. Kita mulai ke analyze, kemudian kita ke non-parametric test, legacy dialogs, kemudian kita ke to relate sample. Di sini untuk pH mula-mula kita masukkan ke variabel 1, pH pemanasan kita masukkan ke variabel 2. Jangan lupa untuk test type-nya Wilcoxon. Kita klik OK. Kemudian di sini muncul output Wilcoxon SIG rank test. Kita ambil yang tes statistiknya. Pada nilai asim signifikan to tile di sini 0,002, maka dapat dikatakan untuk HO tidak ada perbedaan pada pH mula-mula dan pH pemanasan, dan pada HA ada perbedaan pada pH mula-mula dan pH pemanasan yaitu 0,002 kurang dari 0,05. Sekian untuk pembahasan
uji T berpasangan dan uji Wilcoxon. Kita lanjut ke uji T tidak berpasangan dan uji Mann-Whitney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke uji T tidak berpasangan dan uji Mann-Whitney. Pada uji T tidak berpasangan ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok. Kita mulai. Di sini kita masuk ke variabel view, yaitu untuk name, lokal, import, kemudian desimalnya 2 karena pada data itu terdapat 2 angka di belakang koma. Untuk kasusnya, sebagai berikut. Merek minuman, lokal, dan impor. Kemudian kadar sakarinnya apa yang akan kita cari yaitu rata-rata dari kadar sakarin dan minuman merek impor. Kemudian perbedaan bermakna kadar sakarin merek impor dan merek lokal. Kemudian uji yang akan kita lakukan yaitu uji Shapiro-Wilk dan uji T independen atau uji Mann-Whitney. Yang akan kita analisis yaitu kadar sakarin minuman merek impor. Kita cari rata-rata kadar sakarinnya. Kemudian kadar sakarin pada merek lokal. Kita cari rata-rata kadar sakarin merek lokal. Kemudian kita melakukan hasil dari uji Shapiro-Wilk dan uji T independen atau uji Mann-Whitney. Kita masuk ke data view-nya. Kita ke analyze. Kemudian kita masuk ke variabel view. Untuk lokal, impor. Untuk lokal, di sini desimalnya 2 dan impor juga 2 karena pada data terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk labelnya di sini kita ganti dulu. Kemudian selanjutnya diabaikan saja. Kita masuk ke data view-nya. Kita masukkan data. Setelah kita masukkan data, kita ke analyze. Kemudian kita mencari uji dari Shapiro-Wilk terlebih dahulu. Kita ke descriptive statistik, kemudian explore, kemudian data lokal dan impor kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk display kita plots dan kita plots. Untuk box plots-nya none. Kemudian normality plots with test. Kemudian kita continue. Kemudian klik OK. Di sini data statistiknya sudah keluar atau outputnya sudah keluar. Kita menggunakan yang test of normality pada Shapiro-Wilk. Di sini untuk lokal nilai signifikansinya yaitu 0,517 dan impor 0,017. Maka dikatakan data
lebih dari 0,05, berarti nilai terdistribusi normal atau homogen. Mencari nilai dari uji Mann-Whitney. Pertama kita masukkan ke variable view-nya seperti biasa, kemudian values-nya, nomor 1 lokal, nomor 2 import, kemudian untuk labelnya merek minuman, kadar sakarin, kemudian ke data view-nya, kemudian dimasukkan data pada kasusnya, kemudian kita ke analyze, kemudian ke non-parametric test, agregasi dialog, kemudian to independent sample. Kemudian di sini untuk tes variable listnya kadar sakarin, grouping variabelnya merek. Dan jangan lupa tes type-nya Mann-Whitney tercentang. Untuk option di sini statistik deskriptif, missing values-nya exclude cases test by test. Kemudian oke. Muncul outputnya yaitu Mann-Whitney test, kemudian memakai yang tes statistik untuk yang asymptotic. Di sini 0,310 berarti nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan koagulan, antara merek impor dan merek dari lokal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang, bila ada yang salah, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.